komputer, memikirkan Indonesia, Indonesia. Teman-teman hari ini pembahasannya rodok rodok belakrak ya, mikir Indonesia. Sebenarnya karena kalian ke sini itu karena nang Indonesia itu merasa wangel gitu, ya. Merasa mumet gitu. Coba yang kayak gitu ya angkat tangan. Coba yang kayak gitu tulis di kolom komen, ya kan? Hmm. Jadi kalau kalau kita itu di Indonesia itu seolah-olah bergerak kiri kanan atas bawah itu punya uang. Terus yang kedua, ya kan? Yang saya sering itu dengar kayak gini loh. Yang tidak bisa mereka duga itu becek, yang becek. Yang sering saya dengar itu di kampung ya, yang budgetnya anggaran Mbak Panda-Panda. Jadi anggaran yang tidak terprediksi itu anggaran becek, anggaran buwuh, anggaran sunatan, anggaran wong duwe gawe, guys. Kira-kira menurut kalian iya apa enggak? Sebenarnya gampang kok. Kalau kalian sudah di Hong Kong itu sebenarnya gampang menurut saya. Supaya terbebas ya. Terbebas dari area perbecek-becekan, perbuwuh-buwuhan. Ya, kalian itu tinggallah yang jauh dan jadilah orang baru di suatu kampung itu. Kebiasaan kita ya, ini aku ngomong, kita mikir Indonesia. Kebiasaan kita itu ya, di saat kita tinggal di satu desa itu, suatu daerah itu, di suatu daerah itu kita tinggal. Habis itu kita pergi merantau. Nah, setelah merantau dapat duit. Yang kalian bangun, rumah, kalian tempat tinggal, itu ya balik di desa itu lagi. Sebenarnya di sini saya nggak, yang tak pikir-pikir ya, benar-benar. Aku bilang tak pikir-pikir ya. Ini aku ngomong sama teman-teman. Kita di desa itu saja, kita tidak bisa berjuang mendapatkan kehidupan yang layak sehingga kita pergi ke luar negeri. Lah sudah sampai di luar negeri kok balik ke situ lagi. Nah ini yang aku pikirkan, coba diam-diam aku tuh mikirin. Terus terang ya aku ngomong sama teman-teman, saya itu nggak kepingin apa pulang balik kampung di kampung saya. Terus kemudian tinggal di kampung saya. Mbak Ami Lovan, nice Wari, selamat pagi. Ya, saya itu nggak kepingin balik di kampung saya itu nggak kepingin, tinggal di situ itu nggak kepingin. Lah terus tinggal nanti, lah karena jirene karena aku duwe bojo dan bojoku tinggal di sana ya udah aku tinggal di bojoku aja. Dia mau pingin ada di mana. Selamat malam Mas Andro, terima kasih atas edukasinya Mbak SM3 Inc. Edukasi apa sih Mbak? Perasaan aku cuma ngomong gedabrus. Gak ada edukasi ya. Omon-omon aja nih katanya Pak Prabowo. Jadi kita itu balik nang desa kita lagi yang pada kenyataan dan faktanya teman-teman itu tidak mampu berjuang di desanya. Makanya terus pergi merantau. Dan terus balik neng. Lah apa nggak mengulangi masalah yang sama? Aku ya karena duwe bojo. Bojoku duwe omah dari orang tuanya udah dan orang tuanya masih ada. Orang tua aku masih ada cuman bapak, tapi sekarang pulang ke kampung halamannya. Enggak di kampung waktu membesarkan saya. Balik di gunung itu, ya kan. Tak kira aku sendiri yang berpikir kenapa harus kembali ke situ. Mbak Amilova lah berarti. Jadi kenapa nggak kita mencari tempat baru? Sing gak kenal. Jadi nek arepe buah-buah ya jenenge gak kenal kok. Gak ditonjok. Wong gak kenal. Kalau di kampung itu pasti ada beberapa bagian itu yang kenal kita terus ditonjok.
Serius, aku pas tinggal di rumah bojoku ya kan. Automatically ya sing diundang itu ya ini ya menurut aku, bukan aku, ya kan. Berkat sing diundang ya menurut aku. Lah aku bukan penduduk situ. Lah kalau aku nggak teko ya nggak masalah. Lecet deh. Loh, nggak, ini tak rasain. Terus terang teman, ya kan. Ya ini kita juga masih ada plan bahwa kita mau geser lagi tinggalnya. Ya kan? Makanya aku bahkan merasa sekali lagi ya nggak ngerti kalau ini cara berpikirku yang salah ya sekali lagi yang keliru ya. Aku tuh malah pengen punya rumah yang gak enek tonggo nih, ya kan. Bukan karena aku nggak mau bersosialisasi. Jadi nek gak enek tonggo nih aku bebas sak karepe dhewe. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya itu nyaman, ya. Aku nggak peduli. Nek tetangga-tetangga nih bojoku, tonggo-tonggo nih. Mantu nek Pak Darno ora srawung karo tangga-tanggane bla 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 bla. Aku wis gak ngerti. Jujur Mas Andro kalau pulang Indo pengen ikut program transmigrasi sampai aku udah tanya-tanya ke dinas. Lah ngapain sih Mbak transmigrasi? Enggak, pindah aja ke kota. Cari tanah kaplingan atau perumahan-perumahan yang biasa itu aja. Kan gak kenal tonggo-tonggo nih. Ya kenal say hello aja. Mencari di mana lingkungannya itu berbeda. Kalau aku begitu, aku aku bisa beradaptasi dalam artian ya aku sawung. Kalau di tempatnya bojoku paling nongkrongku ya di warungnya Mbah Jegot, mangan tahu lontong, koya. Jadi kayak gitu sih. Nah ini Mbak Yuku aja katanya tak ungsikan ke Jepang sama adikku. Adikku udah di Jepang, makanya Mbak Yuku kita pindah aja juga. Dan nggak ada yang tinggal di situ lagi. Perlu rumahnya dijual buat bisnis. Katanya mau dikontrakkan sama Mbak Yuku. Aku sih kontrak no terserah duit gawean. Ya sanggup budal. Konyol kan aku pengen punya tempat luas dan sepi. Enggak ada. Enggak ada yang konyol, Mbak. Tapi satu hal, bahwa kita pasti akan tidak masuk ke circle di mana circle itu sebenarnya tidak membuat kita menjadi jauh lebih baik. Circle itu berpengaruh, teman. Ya, circle kita itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Makanya kita harus mencari tempat di mana circle di sekitar kita itu yang memberikan kebermanfaatan. Nah, di mana itu kalian yang bisa mikirin. Mikir Indonesia, Mbak Asih tuh Q. Wah, jenenge Asih tuh kue. Asih tuh Q, AQ. Asih tuh AQ. Angel teman Mbak jenenge Facebook. Ini yang menjadi fenomena. Terus yang kedua, ya kan? Kalian misalnya di satu desa itu, terus ada saudara semua bangun di rumah, ada orang tua, ya kan? Enak apa titik, masalah titik, geger, wet, rame. Kalau kalian itu jauh, otomatis kan kalian nggak pernah berpikir masalah-masalah yang sepele, kecuali Lebaran ya udah kumpul wis mari. Oke, ada yang nanya. Kita stop bahas Indonesia ya. Mas, ini aku habis kontrak Maret. Tapi ada bos yang mau tanda tangan aku untuk kerja di mana ini? Ada tuh.
Aduh, ketutupan love itu loh. Komeno bawa lagi Mbak. Ada di Leicester, apa Leicester? Ah, iya. Komeno meneh Mbak. Ben tulisannya munggah ini. Aduh, tak baca nih susah gitu. Kerja di mana? Restoran apa? Les Lesto. Apa benar dari domestic helper bisa bisa jawabannya. Kalau saya ngomong bisa. Sudah ada buktinya? Ada. Jadi bisa Mbak. Ya, tapi hati-hati. Ya, bisa. Bisanya namanya ESLS. Restoran. Bisa Mbak. Bisa change. Visanya ESLS biasanya kontraknya warna pink. Kalau nggak warna pink, warna orange. Bisa jawabannya. Kalau nggak yakin, ya datengin aja. Ya, selama agentnya kelihatan. Tapi kalau agentnya nggak ada tempatnya, terus sampean ketemunya di luar, ya kan? Terus sampean disuruh bayar duluan, asal siap-siap ditipu. Mbak Mentari Ki, apa kabar? Lama nggak muncul Mbak Mentari Ki. Gaji 16 juta, 8.000. Kendalu Mas Andrew, Mbak Mentari Ki. Ex Taiwan. Oke, Mas, tetap nungguin nungguin di Hong Kong. Mbak Juliana Anma. Oh, libur ketok gak nyambut gawe. Mbok Juliana ini luar biasa. Iya, Mbok, kemarin yang lamar di hotel teman-teman udah pada masuk belum? Nek kabar belas ditangoni nyuruh nyari ganti gak kabar-kabar mana. Tetap nungguin di Hong Kong. Katanya nggak melalui agent Mas, tapi langsung yang ke imigrasi. Ya, it's okay. Tapi jangan bayar di depan ya. Sekali lagi, jangan bayar di depan. Jangan ada uang pembayaran di depan. Nanti visanya turun. Nah, biasanya visanya turun, salesnya. Jadi gini prosesnya. Teman-teman, aku kasih tahu ada satu hal. Jadi visa ESLS ini biasanya agent ini nggak mau menjadi masalah. Otomatis pekerjanya, stafnya, ini kan juga pingin oleh bonus. Kan di dalam peraturan ESLS itu tidak ada potongan. Nah, ini yang keren. Gajinya bisa 12.000, tapi tidak ada potongan. Nah, karena tidak ada potongan, si stafnya pasti ngomong sama mbaknya yang digaji. Nggak ada bayaran, Mas. Maksudnya nggak ada bayaran. Nggak bayar. Ya, ya silakan gitu. Yang penting sampean berangkat sama sing duwe restoran. Oh. Terus kontraknya sampean harus lihat, jangan pakai kontrak biru lagi. Ya, kontraknya pink. Kalau sampean nggak tahu, aku di sini ada kopinya. Aku bawa kontraknya. Ya, jadi sampean urus. Kalau memang sama yang punya restoran, ya oke, silahkan. Gajinya 12.000, terus seharusnya tidak ada potongan. Tapi jenenge staffe karena itu golek no penggawean, kan emang nek dia gak dikai bonus juga dari kantor, akhirnya bonusnya dia minta ke sampean. Ada yang ngomong, kalau visanya turun, aku kamu kasih 3.000 ya, Mbak Princess Novita. Jadi kalau kalau nggak apa namanya, sekali lagi kalau nggak apa nek ngaran, nggak bayaran. Aku nggak ngerti Mbak sampean ini. Selamat malam wong ganteng sak donya. Kapan mrene Mbak? Kamarku kosong siji. Nggak ada bayaran. Mbak Eni Kiting. Cik gak jelas aku Mbak penjelasannya sampean. Langsung datang ke imigrasi. Katanya nggak melalui agent. Ya mestinya karo bosi lah. Proses itu ya Mbak Cinta Abadi Cahyani. Waduh, saya kayak tahu ngerti iki jenenge Cinta Abadi Cahyani. Tapi mbok ya wongnya bener apa enggak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, ini kalau proses ESLS ya sekali lagi ada jawabannya ada.
Pekerjaan di restoran dari domestic helper ke restoran ada. Dan apakah bisa? Bisa. Jawabannya begitu. Yang urus semua itu bapaknya. Bapaknya ini bapaknya sopo, Mbak. Sampai ini ngomong bapaknya, nggak ada agent, tapi bosnya langsung yang ke imigrasi. Ya sudah. Nggak apa-apa, suruh urusin aja. Nanti kalau visanya udah keluar ya wis gitu. Bapaknya langsung aku terima beres. Bapaknya ini sopo. Bapak sopo, Mbak. Makanya kan nanti telepon aja kalau sama. Bingung. Aku juga kalau baca itu ya, menjelaskan pertanyaan kalian di bacaan. Itu kadang-kadang ya, sorry ya, sekali lagi. Aku ini menungso sing gak yang punya restoran yo bose. Ya sudah, bose suruh nulis aja. Ya wis, nanti tungguin visanya aja. Nanti visanya dari imigrasi cross check putih nek sampean gak yakin ya udah tanyakan suratnya visanya ke imigrasi. Oh iya benar ini proses ya sudah. Terus kontrak kerjanya yang sampean harus tahu Mbak ini. Sampean harus tahu kontrak kerjanya dan sampean harus baca, sampean harus ngerti. Terus jam kerjanya kalau ESLS itu ada ditulis jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa ada. Tapi kalau domestic helper yang biru itu tidak ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu seputar ESLS. Ya, kita balik lagi. Ya, mikir Indonesia. Ya kan. Peristiwa demi peristiwa. Saya kemarin itu kenapa kok pingin bahas Indonesia. Saya itu nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Pak Mahfud. Dari podcast itu betapa terenyuh luar biasanya negara kita kalau didengerin lah podcastnya mereka. Walaupun nggak sampai entek aku dengerin. Harusnya sampai entek. Jelas-jelas Pak Mahfud ini orang-orang yang gak biasa loh di Indonesia. Lebih baik kita tidak berurusan hukum. Terus di Mahkamah Agung itu ada lift khusus. Nah, aku dengerin Pak Mahfud ngomong sampai yang punya konten ini bahaya nanti gini 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 gini. Sing duwe konten pada wis gede ae. Pak Mahfud kalau ngomong kok enak karena dia punya bukti. Saya dengerin lah teman-teman. Saya itu dengerin terus nasibnya sing yang kayak saya ini piye gitu loh kalau di Indonesia kena masalah. Eh, Pingin punya usaha dikit aja gitu. Terus kena masalah. Jadi kadang-kadang dan kadang-kadang teman-teman kayak gini. Aku nanti pulang Indonesia, takutku KTP-nya nggak sama. Nanti begini, begini, begitu. Pak J. Fernando, selamat malam. Jadi nanti aku pulang ke Indonesia, ditarik pajak, iPhone 16, iPhone 15, nggak punya uang. Jadi kayak gitu. Kadang kita pulang ke negara kita sendiri itu kadang-kadang penuh kekhawatiran dan penuh ketakutan. Yang ditanyain ini, ditanyain itu. Sampai sebegitu ngerinya negara kita ya. Aku ngelihat informasi itu kadang-kadang. Kadang ditelepon mas aku pulang. Nanti dipulang harus bagaimana. Ini nggak sama, ini nggak sama, ini begitu, ini begini. Ternyuh gitu. Ternyuh dan khawatir dan kayak tambah nggak tenang. Nang negara ini dewi guys. Karena pengalaman saya juga pas pernah keluar negeri tiket. Jadi pas apa ya sekali lagi.
apa pas saya balik lagi ke Hong Kong dan tiketnya cuma satu. Selamat malam Mas Andro, wis gak kuat meripatku sedino nggak leren sepuro nih. Lho. Ngapain Mbak minta sepuro? Wis nggak apa-apa ya tidur loh Mbak, istirahat, cuci muka tidur wis. Gak usah dipaksain nonton slow aja. Ya, buat teman-teman semuanya kalau capek istirahat. Konten saya tidak harus ditonton setiap hari, tidak harus dipantengin. Sing nganggur ya silahkan. Ya, yang nganggur, yang kepingin diajak ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, omon-omon. Terus kalau ada unek-unek, betul banget Mas Andrew. Tapi kalau pulang agak lama di rumah pasti ngekos di kerja jualan. Ngekos di Jakarta cari kerja atau jualan. Nah, ini yang keren. Sampai luar biasa Mbak Amilo Maneswari. Bagus itu, semangat. Jadi seperti itu ya, teman. Ya. Makanya kan kembali lagi di Indonesia itu harus berpikir keras. Saya lagi berpikir itu. Saya bukan lagi berpikir, terus berpikir itu. Apa menu apa lagi yang saya sampaikan dan apa yang ingin saya persembahkan buat kalian agar menghadapi kehidupan di Indonesia itu lebih siap lagi. Saya lagi nyusun ini. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa kita share ya. Nanti bisa kita apa namanya bagi ke teman-teman semuanya ceritanya seperti apa, bagaimana alurnya, belajarnya kayak apa, dan dunia hari ini sudah sampai sejauh mana, ya kan? Jadi biar kita ketika pulang itu bisa apa namanya bertahan, bisa berjuang dan bisa membuat kita itu jadi apa namanya betah lah, nggak perlu balik lagi ke Hong Kong. Saya tadi pagi itu nganterin mbak-mbak nikah, kemudian ada dua temannya yang bagian foto. Satu yang bagian jadi temennya ingin menyaksikan temennya nikah itu satu, ya kan? Jadi apa ya Mbak? Menikah dengan orang Hong Kong itu sebenarnya tidaklah sulit. Selamat pagi Mbak Eva Teresa. Jadi menurut saya menikah dengan orang Hong Kong itu bukanlah hal yang sulit, tapi kadang hati kita sing nggak bisa menerima. Hati kita masih ngerasa berat. Hati kita masih ngapain menganggap orang asing. Padahal sebenarnya pada saat kita pulang pun yuk, ya kan? Saya terus bicara sama satu temennya. Lah kayak aku ini selalu ada yang bilang teman-teman. Kayak aku ada yang mau nggak? Banyak yang mau. Orang Hong Kong itu juga banyak yang cerai. Keluarganya juga nggak cocok. Yang belum menikah juga banyak. Tapi bagaimana? Kalau kita balik mikir Indonesia pulang, ya, di Indonesia apakah sudah siap dan tidak? Kue sawah. Saya aja pernah dihitungkan sama sepupunya istri saya itu kalau tinggal di Kediri, kita mau hidup ya, minimal kita itu setengah bau dan duit lemah setengah bau teman-teman. Awak ngerti hitungannya setengah bau itu berapa meter persegi. Tapi omong-omongannya itu setengah hektar. Kan? Hitung-hitungan ya tak prediksinya setengah bau itu setengah hektar. Wih, setengah hektar untuk di Jawa. Kudu duwe duit piro guys? Baru katanya bisa buat hidup.
Sampai sebegitu ngerinya. Tapi saya punya lahan di Sumatera juga 1 hektar. Dan sebenarnya kalau mau pulang balik ke Indonesia pun saya sudah ada tempat yang 1 hektar itu diolah, dikelola pun masih bisa. Tapi karena saya suami-suami ikut istri ya sudah, dipending dulu Mbak Fitri Nadia. Sampai nanti cukup 1 hektar mau kita kelola jadi apa. Kemarin juga ada cerita dari teman juga yang juragan sapi habis kena virus kuku kemarin ya bangkrut pulang dari Taiwan. Balik lagi ke Hong Kong menata hal baru lagi. Banyak sekali ya teman. Sebenarnya saya itu kepingin melihat kayak gini nih. Hong Kong ini kan jadi marketnya teman-teman. Jualan kerupuk, jualan pentol, jualan bumbu sate, jualan speku, jualan makanan Indonesia. Mahal tanah di Jatim Mas, apalagi area Ponorogo yang boleh liane Mbak, singkat mahal sing murah. Saya di Sumatera, di Sumatera Barat. Di Indo ya apa-apa mahal loh. Yo mahal soalnya kan gak enek pemasukan, ya kan? Pemasukannya itu nggak ada, jadi ini mahal. Iya menurut teman-teman. Tapi kalau kita punya uang, ya, saya tadi itu berpikir ya, apakah ada pengetahuan atau ilmu di mana yang bisa membuat kita setiap harinya bisa dapat duit 300.000 atau 200.000 per hari. Saya itu berpikir, dan ternyata ada, dan ternyata bisa, dan ternyata masuk akal. Modalnya nggak banyak, tapi belum saya launching. Nanti saya akan launching, nanti saya akan sampai. Kita buktikan dulu beberapa bulan. Di Sumatera ada karet kopi, ya. Di tempat saya itu kopi, Mbak. 6 hektar di bawah saya itu kopi semua. Punya saya terlambat, Mbak Fitri Nadia. Ini lagi nabung Mas Sandro di area luar Jawa. Iya, saya senang di Sumatera Barat itu, ya kan. Dan rumah saya benar-benar di atas tidak ada tetangganya. Baru masuk listrik kemarin, aku dimintain duit 3 juta. Aku belum dikasih sama istriku. Nanti ya kapan-kapan lah, karena kita juga belum tinggal di sana. Mbak Eva Teresa betul sekali nggak ada pemasukan jadi mahal. Ya. Padahal sebenarnya uang itu sekarang itu bertebaran di mana-mana. Uang itu bertebaran di mana-mana. Cuman kadang kita itu mau mengeksekusinya itu malas dan rasa-rasa kayak dikongkon belajar. Itu saja kalau aku ngomong situ. Saya belajar teman-teman. Belajar. Nanti di 2025 saya mau belajar di Jakarta. Saya mau sekolah di Jakarta mudah-mudahan. Ini makanya saya siapin dulu modal untuk belajar. Ya sekolahnya seminggu, 2 mingguan atau sebulan. Kira-kira seperti apa dan bagaimana. Ya entah nanti bisa terkabul apa enggak. Pokoknya nanti ke sana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mbak Noen KI, semoga sehat selalu. Terima kasih. Jadi mikir Indonesia itu, melihat berita di Indonesia itu rasanya kok mangkel gitu. Negara kita tercinta tapi kok kayak gini gitu. Aku yang terenyuh itu kemarin di Boyolali. Susu itu banyak dibuangin karena susu impor masuk.
itu awal Pak Prabowo memimpin, udah 100 hari apa belum? Susu kok malah diguai, jadi bingung. Ya, makanya kadang-kadang itu terus pertanyaannya juga balik. Nah, renyuh tok, tapi gak iso lapo-lapo lah itu loh. Itu tambah rasanya hati itu kayak, wah, apa yang bisa kita perbuat? Gak di dua, saya akhirnya ngonten aja. Saya ngonten, ya bantu apa yang sebenarnya bisa saya bantu buat teman-teman aja. Terus ngajak ngobrol teman-teman malam hari kayak gini untuk membuka pelan-pelan, berpikir bahwa kita persiapkan banget banget apa yang harus kita persiapkan, pembelajaran apa yang akan kita siapkan. Ya terus terang ya teman-teman. Jadi saya itu buka, eh, nah nggak tahu nih kelihatan apa enggak teman-teman semua. Jadi saya buka, wah ternyata dapat lah 100.000 sehari dapat. Jadi di sini ada tulisannya, ya ada tulisannya 100, PLN hari ini pendapatan hari ini dapat 51,77 Hong Kong dolar. Ya kan 1.000 tuh, 1.000 teman. Ya, ini gede no di Facebook. Nah, biar kelihatan teman-teman semuanya. Wah, nggak kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Di kursor panah ini tulisannya hijau plus 51,77. Berarti 1.000 teman-teman. Ya, ini pelajaran. Nah, ini tak buktikan dulu 1 bulan. Atau nanti sampai saya siap. Ternyata cari duit 100.000 itu ada cara. Dan kalian bisa. Wong saya bisa. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman sekali lagi kita lihat hasilnya. Semoga nanti karena jam 12 kan jamnya lewat. Kalau ternyata angkanya geser ya istimewa. Oke, teman-teman semuanya tetap semangat. Ya, kita nantikan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Kita nantikan hal-hal yang baru yang bisa kita bahas, yang bisa kita lakukan. Dan semoga pembicaraan kita tetap punya nilai dan bermanfaat. Sekali lagi, selamat malam buat teman-teman semuanya. Jaga kesehatan. Yang besok libur, selamat berlibur. Yang besok lembur, selamat berlembur. Ria, dan tetap semangat, tetap bersyukur agar kita bisa merasakan bahagia di hati kita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.